Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Realisa Kurnia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Adapun model refleksi 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya mengetahui bahwa pembelajaran itu haruslah berpihak pada murid. Murid dijadikan fokus utama dan guru hanyalah sebagai pendamping dalam menuntun anak untuk menemukan potensi mereka sesuai dengan kodratnya. Lalu yang kedua adalah guru tidak hanya memberikan pendidikan, namun juga memberikan pengajaran kepada murid. Pendidikan sebagai penuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dalam memperbaiki dirinya. Sedangkan pengajaran dianggap sebagai pemberian ilmu untuk hidup anak, baik lahir maupun batin, dalam mengembangkan karakter anak menjadi lebih baik. Ada juga momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah yang pertama, saya harus segera mengimplementasikan nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak yang memiliki semangat untuk terus memperbaiki diri, belajar untuk lebih berinovatif lagi, lebih mandiri, dan siap mengevaluasi atau mereflektifkan kinerja saya sebagai seorang guru. Lalu yang kedua adalah saya juga harus memahami peran sebagai seorang guru penggerak yang tidak hanya memberikan materi pembelajaran kepada murid, namun juga mampu mengembangkan diri dan berkolaborasi juga dengan pihak lainnya seperti rekan guru, orang tua, maupun masyarakat di lingkungan sekolah. Masih dalam peristiwa, kaitan apa antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa menjadi seorang guru kita haruslah selalu berpihak kepada murid dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk leluasa mengungkapkan pendapatnya serta harus berinovatif, memberikan pembelajaran yang menarik dan mampu mengembangkan diri sendiri maupun orang lain. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seseorang yang terlelap terlalu lama dalam tidur panjang, yang ketika sadar bahwa banyak hal yang saya belum ketahui atau pelajari dalam kehidupan saya sebagai seorang guru. Saya merasa kemampuan diri saya harus kembali dikembangkan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman saat ini. Karena saya tidak ingin tertinggal terlalu jauh, maka saya harus berani melawan rasa malas dalam diri saya. Pembelajaran. Saat momen itu terjadi, saya berpikir bahwa guru sebagai pusat utamanya. Guru penyedia segala hal dalam setiap proses pembelajaran, dan murid hanya sebagai penerima. Guru hanya memperhatikan nilai murid saja dan kurang memperhatikan aspek lain dalam keseharian pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa guru hanyalah sebagai pendamping dan pembimbing dalam menuntun anak didiknya untuk mengenali potensi dalam diri mereka. Guru harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Penerapan ke depan. Apa yang akan saya lakukan? Yaitu saya sebagai seorang guru harus banyak belajar dan mengikuti perkembangan zaman serta tidak membatasi diri saya untuk mengembangkan potensi dalam diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya harus berani keluar dari zona nyaman dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bervariasi lagi. Saya juga harus mengembangkan potensi diri sesuai dengan nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Misalnya, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan bagaimana membuat pembelajaran yang inovatif dan menarik, pelatihan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan baik, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.